اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun sereh, yang menjawab salam baru sawareh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu pantunnya, daun salam di atas kubah. Yang menjawab salam semoga mendapat berkah. Ya, setelah 10 hari hataman tadarusan kita bersama dari awal Ramadan sampai sekarang 10 Ramadan, tepatnya Sabtu 1 April 2023, Majelis Taklim Sri Kandi kembali menoreh program tahunannya, yaitu Tadarus 10 hari hatam 30 juz. Dan alhamdulillah hari ini usai sudah hatamannya, tadi sudah dipimpin oleh Ustazah Nur Wahyuni. Tak lupa sebelumnya kami juga menyapa Ibu Pembina, Ibu Mariati. Assalamualaikum Ibu Pembina yang cantik jelita serta soleha. Kemudian juga reng-rengan ini para bini sepuh, Ibu Imelda, Ibu Aam, Ibu Yeti Uton. Mohon maaf kami belum kesebut dan belum disapa. Saking banyaknya acara dari dari siang tadi ya, begitu padat merayap. Alhamdulillah. Sekarang kita acara berbuka bersama dengan anak-anak yatim piatu dari panti asuhan, yaitu jumlahnya sekitar 40 orang sore hari ini. Ini suasana yang sungguh mengharukan dan menggetarkan hati karena diiringi dengan hujan rintik, awan mendung kelabu, tapi insya Allah doa-doa yang kita panjatkan tadi bersama iringan hujan akan sampai ke arsy-Nya Allah, ke langitnya yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin yang kami muliakan, saya kasih pantun dulu. Pagi-pagi bangun sarapan, sarapannya makan lontong dan ketupat. Hari ini kita acara hataman dan kami ucapkan semoga berkah kepada para hadirin yang terhormat. Baiklah, untuk membuka acara yang pertama, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Kiai Haji Khairul Anam, yaitu pimpinan Ponpes Al-Asyir Al-Madani Arca Manik Bihbul Kabupaten Bandung, yang datang bersama istrinya the beauty but I'm the beast. The beast. Ya,
tapi ngangenin katanya. Ustadz, selamat datang ya, inilah Majelis Taklim Sri Kandi. Tapi nanti dulu Ustadz, lupa saya sambutan dulu dari Ketua Majelis Taklim Sri Kandi, kami persilahkan Ibu Hajjah Retno Wulan. Biar ngeprank Bu Ketua. Besok kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nimatin faminullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahdud lisani wafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan iradatnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, nikmat Islam, nikmat iman. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astahid. Salawat dan salam tak lupa selalu dipanjatkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Yang terhormat Bapak Ustadz Khairul Anam yang berhadir di sini, yang terhormat Ibu Ustazah Nur Wahyuni, yang terhormat Ibu Pembina Majelis Taklim Sri Kandi Ibu Mariati, yang terhormat para senior dan sahabat-sahabat sekalian, para undangan Ibu Nina dari Majelis Taklim Sri Kandi dari Ismail Yasmina, terima kasih atas kehadirannya. Dan pada anak-anakku sekalian, terima kasih atas kehadirannya di sini, juga pada saudara-saudaraku di sini. Alhamdulillah kita di sini dalam rangka tasyakur Ramadan. Alhamdulillah Majelis Taklim Sri Kandi telah mengadakan tadarus selama 10 hari. Seperti diketahui bahwa Ramadan adalah bulan Syahrul Quran, di mana dengan Al-Quran bisa membawa penolong kita, membawa syafaat di yaumil akhir. Semoga kita selalu ada dalam lindungan dan syafaat roh Allah Subhanahu wa taala. Majelis Taklim Sri Kandi selain mengadakan tadarus, kami juga mengadakan program 5S, yaitu salam, senyum, Selasa sedekah sejahtera, di mana kami tiap hari Selasa berbagi. Mana yang lain hari Jumat berkah, kami mengadakan hari Selasa, biar yang lain pada hari yang lainnya juga mendapatkan kasih sayang dari kita. Selain Selasa sedekah, kami juga mendatang ke waktu itu pas Sapan ya. Ke Sapan kami mengadakan baksos menanam pohon Citarum Harum ya. Di sana sangat mengejutkan sekali. Ternyata di sana sudah tertata dengan rapi, tetapi mereka sangat membutuhkan pepohonan yang suatu saat akan bermanfaat untuk mereka. Selain itu, Majelis Taklim Sri Kandi juga mengadakan baksos ke Subang, di mana di sana banyak para kaum duafa di pegunungan yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Saya sangat berterima kasih kepada jemaah semua, sahabat-sahabat semua. Walau keadaan kita sekarang mungkin lagi sulit, tapi tidak membuat ibu-ibu menjadi pelit. Tetap semangat untuk bersedekah, tetap semangat untuk berbagi. Saya ucapkan banyak terima kasih. Hari ini kita mengadakan dengan anak yatim, besok kita akan mengadakan baksos ke lansia, dan nanti minggu depan kita akan berlanjut ke Cianjur, karena di Cianjur masih membutuhkan uluran tangan kita. Mereka masih tempat tenda. Mereka masih belajar mengaji dan sholat di bawah tenda. Bisa bayangkan bagaimana sedihnya mereka di saat Ramadan harus duduk di tenda dan belajar. Anak-anak di sini semua masih beruntung di rumah yang ada atapnya, tapi di sana mereka masih di bawah tenda. Jadi selalu bersyukur ya nak ya. Selain ke Cianjur, selanjutnya di akhir Ramadan kami masih
berbagi kepada para kaum duafa dan lansia juga di beberapa daerah. Saya mohon doa dan restunya dari ibu-ibu, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Demikianlah sambutan dari saya, semoga. Saya meminta maaf dulu apabila saya pasti banyak kesalahan. Para pengurus semuanya atas nama pengurus Majelis Taklim Sri Kandi, mohon maaf lahir dan batin. Untuk infak di bulan Ramadan ini, dalam kurun waktu 10 hari, kami mengumpulkan jumlah 27 juta rupiah. Alhamdulillah. Dan juga Quran, 66 Quran. Terima kasih kepada ibu-ibu semua, sahabat-sahabat semua atas sedekah dan Al-Quran yang telah diberikan. Semoga amal sedekah ini menjadi penolong nanti dan menjadi tabungan kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan singkat dari Ibu Hajah Sri Retno Wulan yang telah memberikan sambutannya. Sungguh luar biasa program-program Majelis Taklim Sri Kandi, dari kegiatan sosial sampai sedekahnya itu bukan hanya pada manusia, tapi juga kepada bumi, di mana Majelis Taklim Sri Kandi ikut serta mensukseskan program Citarum Harum, yaitu merevitalisasi Sungai Citarum kembali bersih seperti zaman kemasan pada zaman Tarumanegara. Kalau bisa seperti Sungai Ar di Switzerland. Dan itu Sri Kandi sudah turut serta menyumbang pohonnya di sana. Nah, semua kemajuan itu tentu diawali oleh para pendirinya yang luar biasa. Siapa lagi? Diawali Majelis Taklim Sri Kandi ini didirikan oleh ibu pembina, yaitu Ibu Mariati Simatupang. Untuk itu kami beri kesempatan kepada beliau untuk memberikan apresiasinya terhadap semua kegiatan Majelis Taklim Sri Kandi yang sudah berlangsung dari tahun 2016 sampai sekarang. Silakan Ibu Mariati. Ya, duduk. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ilaha illa wahdahu la syarika lahu. Lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Ustadz Hairul Anam beserta istri. Maaf ya Pak, acara domestiknya agak sedikit masih ada. Selamat datang di Majelis Taklim Sri Kandi. Yang kami kagumi Ibu Hajah Nur Wahyuni beserta rombongannya. Waduh, Ibu Wahyuni jauh di sini. Sahabat-sahabat Vilah Sri Kandi yang saya hormati dan sayangi, khususan Ibu Ketua Ibu Hajah Sri Retno Wulan, kemudian Ibu Bendahara Ibu Hajah Dewi Fasen, dan Ibu Sekretaris Ibu Maya Miranda Sengkel. Juga seluruh jajaran pengurus MT Sri Kandi. Terima kasih yang tak terhingga atas kerjasamanya para panitia yang luar biasa yang patut kita berikan 2 jempol. Saya sangat berbahagia kita bisa bersama bertadarus menyimak dalam 10 hari ini, dan hari ini kita bisa bersama-sama berkhatam. Insya Allah Allah akan terima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi untuk bimbingannya Ibu Hajah Nur Wahyuni. Sahabat-sahabat sekalian, semoga persahabatan kita dalam naungan Majelis Taklim Sri Kandi tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tetap dalam sahabat filah yang penuh kasih sayang dan saling support. Kita sudah tahu kalau nanti di surga sana tidak bertemu, kita bisa meminta, menanyakan
di mana sahabatku yang soleh si Anu. Dan mohon jangan lupa nama saya Mariati Simatu. Baiklah, tak berpanjang kata lagi, saya akan memberikan apresiasi kecil sebagai tanda kasih sayang khusus untuk ketua, sekretaris, dan bendahara dulu. Yang lainnya nanti akan kebagian karena nanti kelamaan. Mohon jangan dinilai dari value-nya, nilailah dari nawaitunya. Saya minta Ibu Sri Retno Wulan ke sini, Ibu Maya Miranda, dan Ibu Dewi Fasen. Ya, inilah dia pengurus inti dari Majelis Taklim Sri Kandi menerima bingkisan merupakan apresiasi dari Ibu Pembina terhadap kinerjanya yang luar biasa, membuat terobosan-terobosan program yang membumi dan melangit. Iya. Apa gerangan berupa LM 100 gram dari Ibu Pembina. Semoga berkah. Tuh kecil kan? Apa isinya nih? Kunci mobil atau kunci rumah? Kunci pintu. Terima kasih. Foto sebentar ya. Ya. Inilah pengurus inti dari Majelis Taklim Sri Kandi. Iya, Ibu Pembina di tengah. Ibu Kisro ngintip aja lah. Oh, silahkan kembali ke tempat semula. Demikianlah dari saya, mari kita memohon ampunannya, dan saya pribadi memohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara Tasyakur bin Nikmah Majelis Taklim Sri Kandi dalam Hatam Al-Quran dan buka bersama dengan anak-anak yatim disiarkan langsung oleh TV Harmoni, TV untuk Senyum Keluarga Indonesia, dan didukung oleh Mentari Cafe 39 dan juga teman-teman semua di sini yang telah memberi support berupa dukungan, kehadiran, ide, gagasan, serta hadiah-hadiah juga yang sungguh melimpah ruah di bulan Ramadan dari awal sampai hari ke-10 ini. Jazakallahu khairan katsiro atas segala support dan dukungannya terhadap Majelis Taklim Sri Kandi. Oh iya, ini juga disiarkan dalam 5 bahasa, yaitu bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan bahasa Indonesia. Saya sudah lama tidak pulang ke Bandung. Paris van Java, welcome in Germany, welcome in English. Sugeng rawuh in bahasa Jawa, ini bahasanya Bapak Ustadz ya. Dan wilujeng sumping di bahasa Sunda mah begitu. Iya, mohon maaf, ini hanya sekedar intermezzo, ibu-ibu. Dan bahasa Rusianya adalah Dobre Pazlavach. Jadi sama welcome atau welcome ya untuk semua hadirin yang hadir sini. Baiklah, siapa gerangan Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Khairul Anam ini? Beliau adalah, Pak, apa hubungannya dengan Ustadz Felix Yao? Karena sama-sama sipit ya. Nah, beliau ini adalah Direktur Lembaga Ilmu Pengembangan Ilmu Pengetahuan Al-Quran MUI Jawa Barat, pimpinan Ponpes Al-Asyr Al-Madani,
dan juga pengurus besar Masjid Istiqlal di Jakarta. Jadi alhamdulillah beliau berkenan hadir di sini, dan beliau juga merupakan guru dari Ustazah Nurwahyuni Al-Hafizoh. Ini surprise nih ya. Kebetulan ini tidak sengaja Ibu Ustazah Nurwahyuni ulang tahunnya bulan Maret. Jadi saya sembunyiin aja ini gurunya datang ke sini. Mangga Ustazah Nurwahyuni kalau mau menyampaikan salam ke Ustadz di depan. Iya, assalamualaikum katanya Ustadz. Beliau ada di belakang, salam hormat selalu katanya, mewakili. Nah, baiklah, kalau sudah kenal, maka untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan tausiah dari Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Khairul Anam. Kami persilahkan Pak, waktu dan tempatnya. Sama doa Ustadz sampai pukul 17.45. Mohon izin, ini perintah mayor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadratil mukarramin, para bapak ibu semua, para ulama, para bini sepuh, wabil khusus kepada Ibunda Haja Maryati selaku ketua pembina Yas Sri Kandi ya, Sri Kandi. Ibu Haja Sri Retno ya selaku ketua, dan seluruh jamaah, wabil khusus ya Ustazah Haja Nurwahyuni Al-Hafidhoh. Ya, surprise, selamat ulang tahun yang keberapa? 19 tahun. Subhanallah, subhanallah. Ya, semoga barokah, amin ya. Tawil umurana li taatillah wa sahhi asadana wa nawwir qulubana wa wasi arzaqana. Amin. Semoga Allah panjangkan dengan keberkahannya, diberikan rezeki ngucur dengan keberkahannya, dan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian, dan wabil khusus ini anak-anakku semua ya, dari panti mana ini? Subhanallah ya, beserta para pembimbingnya yang bahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita awali dengan kajian sore hari ini, sama-sama kita membaca Ummul Quran suratul Fatihah, wabil khusus untuk saudara-saudara kita yang tengah diuji oleh Allah sakit ya. Catatan saya, kiriman dari Kisprom ya, yaitu Putri Bu Yeti Uton, yaitu Maya Safira Mukhtar binti Haji Uton Mukhtar Rafai. Yang kedua Mbak Risha Aryastiana Foni Wati Garnia. Ketiga yaitu pembina MT Sri Kandi. Ya, ibu ada ini, Ibu Haja Maryati Sumatupang. Ya, alhamdulillah di sini untuk kesehatan ya. Kemudian sekretaris 1 Ibu Haja Maya Miranda. Ya, kemudian ibunda dari Bendara 1 Ibu Tuti binti Effendi Manongko. Kemudian yang keenam suami Butina Pak Budiman bin Ahmad Kasan. Kita berdoa untuk beliau-beliau. Kita semua juga yang sehat tetap disehatkan oleh Allah, yang sedang diuji Allah sakit semoga segera diangkat sakitnya.
siha wal afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma ilahi lahana antal maqsudana wa ridhaka matlubana ishfi anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadir saqama. Amin ya rabbal alamin. Ini ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada teteh-teteh, ada adik-adik ya, anak kita semua. Berbahagialah pada kesempatan ini, wabil khusus ibu-ibu keluarga besar Sri Kandi bisa berkumpul seperti ini. Perkumpulan yang barokah, yang tidak hanya perkumpulan didominasi oleh teman-teman sejawat kita, tapi dihadiri oleh anak-anak kita di sini. Mudah-mudahan menjadi saksi. Amin ya, amin. Hari ini kita berada di bulan suci Ramadan dan hari keberapa ibu-ibu? Ke-10. Ya, putaran pertama, etapa pertama ya, akan memasuki etapa kedua nanti malam. 10 hari kedua, yaitu apa? Hari apa? Pertama rahmat, yang kedua maghfirah, ampunan Allah. Dan nanti 10 hari terakhir adalah itqu minan nar, yaitu pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan puasa ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah 183, dan ayat ini cukup familiar, sudah kita ketahui sama-sama ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alazina min qablikum la'alakum tattaqun. Khitabnya, panggilannya kepada orang-orang yang beriman. Dan ternyata yang puasa kita semua. Kalau begitu kita sejatinya adalah orang yang beriman. Maknanya orang yang tidak memiliki iman tidak dipandang dan tidak dipanggil oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, kita perlu ketahui bahwa khitab Al-Quran itu dibedakan menjadi 2. Pertama, fase 13 tahun pertama, yaitu khitabnya dengan panggilan Ya Ayuhan Nas. Atau kadang Allah berfirman dengan menggunakan Ya Bani Adam. Pada khitab fase yang kedua, yaitu fase Madaniyah, ayatnya lebih spesifik. Dipanggil oleh Allah, Ya ayyuhalladzina amanu, Ya ayyuhal kafirun, Ya ayyuhal munafiqun. Itu khitab pada fase yang kedua. Maknanya apa? Di mana kualitas iman seorang sudah bisa dipertaruhkan. Nah, dalam masalah siam itu ternyata khitabnya kepada orang-orang mukmin. Kalau begitu, orang yang terpanggil untuk puasa memastikan dirinya adalah orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua, amin. Kenapa kita mohon pada Allah sekiranya kita menjadi orang bertakwa? Karena Allah nyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan kalian di sisi Allah adalah ukurannya bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena keturunan, tapi karena kualitas ketakwaan. Jadi kalau begitu, meniscayakan kita predikat ini patut kita sandang, yaitu sebagai mutakin, ultimate goal daripada tujuan puasa kita. Pertama. Yang kedua, puasa ini ternyata tidak diwajibkan kepada kita umat Nabi saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diwajibkan kepada umat-umat yang sebelum Nabi kita. Bagaimana puasa disyariatkan kepada Nabi Ibrahim dan umatnya. Bagaimana puasa disyariatkan kepada Nabi Nuh pada umatnya. Bagaimana puasa bukan Ramadan ya, puasa disyariatkan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana puasa disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang pasti intinya syariat yang sangat ideal adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita coba sedikit contoh bagaimana puasa Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Dawud dan umatnya disyariatkan sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu sepanjang tahun. Sepanjang tahun.
Makanya kita kalau puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak bisa menggugurkan kewajiban kita untuk Ramadan. Karena Ramadan itu syariat kita, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun melakukan, walaupun mungkin di antara kita ada yang puasa Daud, yaitu puasa sehari tidak, puasa sehari tidak, terus puasa sehari tidak lagi. Nah, itu puasa Nabi Daud. Yang pasti sangat ideal adalah puasa kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa puasa itu? Allah legitimasikan di dalam Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Jadi jelas ketakwaan menjadi ujung tombak dan ultimate goal daripada tujuan puasa kita. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kita bisa mengambil nilai-nilai puasa kita secara falsafi. Saya bertanya, ibu-ibu, adik-adik, dengan datangnya bulan Ramadan ini, sukacita atau duka cita? Sekali lagi, jangan kebalik-balik. Dengan datangnya Ramadan ini, kita sukacita atau duka cita? Masya Allah, Alhamdulillah. Ada yang duka cita? Nggak. Yang biasa ngopi pagi terus tidak boleh ngopi sementara, duka cita apa sukacita? Tetap sukacita. Yang biasa ngemil biasanya seharian walaupun nggak makan-makan, sukacita apa duka cita? Tetap sukacita. Yang biasa bakso di rumah sebelah yang sekarang ditahan dulu sampai maghrib, sukacita duka cita? Sukacita. Masya Allah, ya. Sepatutnya kita sukacita. Orang puasa pun juga sukacita. Jangan kemudian karena puasa diem di pojok, nggak mau diajak ngomong. Ya, ngomongnya ayo ngomong, mah enggak, ayo naon puasa. Ya, puasa ngomong. Ibu-ibu sekalian Allah muliakan, anak-anakku semuanya. Dalam sebuah hadits riwayat Imam Ahmad dinyatakan Rasul baginda Muhammad SAW bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan." Siapa yang berbahagia, siapa yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu ajsadahu 'alan niran. Allah memastikan mengharamkan tubuhnya, badannya disentuh api neraka. Itu baru bahagia, baru gembira mau datang bulan suci Ramadan. Belum amal ibadah pada bulan suci Ramadan. Jadi kalau begitu memastikan kita harus bersuka cita, ya. Karena itu kalau puasa pun juga tidak boleh duka cita. Tidak boleh diem aja diajak ngomong nggak mau. Kenapa? Alasannya puasa. Ya, ngomong mah ngomong biasa. Bahkan implikasi daripada puasa kita ini pasca Ramadan kita harus happy, harus bahagia. Se-happy keluarga besar Sri Kandi. Saya lihat wajahnya Masya Allah luar biasa ibu-ibu. Begitu ketemu di tempat masuk ke dalam sudah. Itu tadi falsafahnya. Apa Bu? Senyum? Sapa dulu, Masya Allah. Iya, sapa, senyum. Masya Allah. Iya. Sebab betul sapa dulu dan senyum ya. Kenapa? Kalau orang itu hidupnya nggak pernah senyum, nggak pernah nyapa, ngapain hidup? Ya. Hidup sekali jangan sampai cemberut. Cemberut itu bikin orang cepet tua. Ya, betul. Ya. Masya Allah ya. Tapi jangan kemudian senyum-senyum di tengah jalan. Ya. Ya, tapi yang tahu yang jelas fatabassama, Nabi itu senyum. Ya, bukan dhohaka. Dhohaka sekali Rasulullah itu karena permainan dengan para sahabat. Dhohaka fadhohaka Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Ali bin Abi Thalib ibu sekalian, itu kadang-kadang Rasul itu bercanda dengan para sahabat. Makan apa? Makan kurma bareng-bareng sambil ya berkata, sambil berdakwah, sambil bertausiah tentang agama. Sambil makanannya makanan kurma. Ali bin Abi Thalib di sebelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ali ini pinter agar tidak dituduh makanan kurma mendapat makan yang paling banyak. Isinya diam-diam ditaruh di depan Rasulullah.
Nah, ini kacau ini namanya ya. Mau kurma tapi isinya dipinggirin di depan Rasulullah. Rasulullah diam aja, pura-pura nggak tahu dulu. Ya, akhirnya dengan kasus seperti ini makin lama makin banyak isinya ditaruh Rasulullah di depan Ali, nggak ada isi kurma, tapi Ali makan banyak kurma. Ya. Suatu saat Rasulullah pada akhir pertemuan bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, siapa di antara kita yang paling doyan kurma? Itu ya. Ali jawab, ya Rasulullah, lihat saja para sahabat, coba lihat siapa yang paling banyak isi kurma, biji kurma di depannya, itulah yang paling doyan kurma. Dilihatnya, Rasulullah banyak yang paling doyan. Buktinya apa? Di depan Rasulullah banyak biji kurma. Di Ali nggak ada. Jawaban Rasulullah gampang. Kalau saya makan kurma nggak seisi-isinya, tapi kalau Ali sebiji-bijinya. Nah, fadhuhaka. Akhirnya Rasulullah fadhuhaka sambil ketawa sambil senyum ya. Nyentuknya itu enak gitu ya. Kalau saya makan kurma nggak apa-apa, makan dapat banyak ya, ada isinya. Tapi kalau Ali sebiji-bijinya dimakan. Ya, padahal itu adalah dipinggirin ke Rasulullah SAW. Jadi harus kita gembira puasa itu ya. Kita harus gembira, jangan karena puasa kemudian kita tidak gembira, kita bersedih hati. Sebab orang puasa, jangankan amal ibadahnya, baru datangnya bulan suci Ramadan bergembira menyambutnya, itu sudah dijamin Allah, tubuhnya, badannya akan tidak disentuh oleh api neraka. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia wa dunia akhirah. Amin. Ya, jadi itulah nilai-nilai ya kebesaran bulan suci Ramadan. Yang kedua, Ar-Ramadhanu amsaka wa masaka. Ramadan itu adalah menahan diri, menunjukkan bahwa Ramadan itu adalah untuk menahan hawa nafsu. Nafsu makan ditahan dulu sampai sore baru dibolehkan. Nafsu minum karena dahaga ditahan dulu karena baru dibolehkan sore. Bahkan perkara-perkara yang dibolehkan ditahan dulu atas dasar karena menahan nafsu. Maaf, apa itu halal? Ya, hubungan biologis suami istri halal hukumnya, tapi ditahan dulu. Karena apa? Karena di situ harus menahan hawa nafsu. Maka sejatinya orang yang berpuasa adalah melatih diri untuk melakukan pertahanan diri dengan mempertahankan larangan sementara dan mengendalikan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu adalah jihad besar. Ketika Rasulullah SAW menghadapi perang Badar, perang di mana dalam sejarah perang Rasulullah adalah perang yang paling dahsyat. 1:3, orang Islam 300 orang, orang kafir 1000 orang. Ya. Sementara logistik orang kafir luar biasa, cukup dan cukup prima. Pengalaman perangnya luar biasa, musimnya panas pada bulan suci Ramadan. Sementara orang Islam cuma 300 jumlahnya, logistiknya jauh kalah dengan jumlah logistik orang kafir, musimnya panas, tidak seberapa berpengalaman saat itu menghadapi perang ketika perang Badar. Tapi dengan diizin Allah Subhanahu wa taala, perang Badar dimenangkan Allah berpihak kepada orang Islam. Bersukarialah para sahabat, bersujud syukurlah para sahabat ya, di sebuah tempat ternyata Rasulullah datang kepada para sahabat menyampaikan berita, wahai para sahabat, kita alhamdulillah dimenangkan oleh Allah perang Badar. Tapi ingatlah, nahnu narji'u min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini baru perang kecil-kecilan, perang kecil, dan kita akan menghadapi perang yang lebih dahsyat, yaitu perang akbar, kata Nabi. Fa'ajaba sahabatu, kemudian para sahabat ta'ajub, merasa heran. Faqalu ayu jihadul akbar ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasul, perang apa yang disebut dengan perang Badar lagi? Bukankah perang Badar ini adalah perang yang sangat dahsyat, perang yang sudah hebat, tapi masih ada ya Rasul perang yang lebih dahsyat ya Rasul, perang apa lagi? Rasulullah menjawab, jihadun nafas, yaitu perang melawan hawa nafsu. Ramadan bagian daripada jihad.
Jihadu fil haq. Perang melawan hawa nafsu, jihad. Tadi yang biasa bapak-bapak ngopi pagi, stop dulu nafsunya untuk minum kopi, ditahan dulu. Ibu-ibu yang siang nggak makan siang tapi suka ngemil, stop, ngemilnya ditahan dulu, menunggu sampai sore hari. Ibu-ibu yang sering hujan-hujan langsung bikin bakso atau beli bakso di rumah sebelah, stop, nanti menunggu maghrib baru kita boleh makan. Itu namanya nafsu makan bakso, nafsu makan ngemil, nafsu minum kopi ditahan. Dengan demikian, bagaimana nanti kita kalau sudah selesai Ramadan ini, karena penempahan diri kita, ya, ini harus hebat, menjadi orang yang kuat melawan hawa nafsu. Yang ketiga, dengan Ramadan, dengan puasa kita ini membangun spirit kita adalah tumbuh rasa empati. Alhamdulillah keluarga besar Majelis Taklim Sri Kandi sebagai pelopor dalam hal ini. Ramadan sebagai bulan yang menanamkan jiwa empati kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada anak-anak kita. Di sanalah waktunya kita untuk berempati, bersolider, karena Ramadan adalah bulan berkah. Ibu-ibu sekalian Allah muliakan, dengan empati ini kita bangun lewat apa? Puasa. Karena itu puasa ini jangan sekedar tidak makan menahan makan mulai fajar sampai maghrib, lalu malamnya kita dendam makan. Allahu Akbar. Sore hari sudah dikumpulin di meja minum kita, sudah ada namanya kolak, ada namanya kacang hijau, ada namanya cendol, ada namanya cendil, ada namanya ice cuice. Naon ice cuice teh? Es jus, ya. Belum lagi yang lain-lain, kurma juga oke, jambu juga oke, ya. Apalagi pisang juga oke. Masya Allah, begitu banyaknya. Begitu banyaknya. Allahu Akbar. Sebenarnya itu kebanyakan. Orang hidup itu jangan mengikuti keinginan hidup. Orang hidup itu harus sesuai dengan keperluan hidup. Apa bedanya orang hidup harus mengikuti keperluan bukan karena keinginan hidup? Bapak Ibu sekalian, Nabi katakan orang itu pinginnya dikasih apa emas sebesar gunung Uhud, minta 2 gunung Uhud. Sudah dikasih 2 gunung Uhud, minta 3 gunung Uhud. Itu keinginan. Kita sudah punya rumah besar, kepingin punya lagi. Kita sudah punya kendaraan, kepingin punya lagi. Kita punya pekarangan yang luas, ingin punya lagi. Itulah keinginan hidup. Yang pasti dengan orang mendewakan keinginan hidup, pasti hidupnya tidak akan pernah syukur dan tidak pernah menikmati hidup. Maka yang baik yang bagaimana? Ikutilah keperluan hidup. Artinya hidup itu seperlunya. Ya, seperlunya ibu sekalian. Rumah yang penting ketika hujan sudah tidak bocor, tidak kena hujan. Ketika angin tidak diterjang angin. Ketika panas tidak kena terik matahari. Pada dasarnya seperti itu. Tapi kalau orang itu kepinginnya itu lebih dominan daripada keperluan hidup, hati-hatilah. Maka ketika kita buka pun juga sama, buka puasa macam-macam. Cukup enggak 3 macam? Kalau sudah cukup sudah, jangan banyak-banyak. Ya, katanya persediaan. Nanti kalau kelebihan bagaimana mubadir? Oh tidak. Lalu dimanain? Dimasukkan kulkas. Orang modern itu pelit-pelit ibu. Mestinya kalau zaman dulu kalau sudah lebih sudah diberikan tetangga kan gitu ya. Sekarang diberikan kulkas. Ya, untuk besok, persediaan besok. Jadi menciptakan sifat-sifat pelit. Allahu Akbar. Padahal kata Nabi, tidak dianggap iman seorang hamba apabila dia tidur semalaman dalam kondisi kenyang sementara ada saudaranya dalam kondisi lapar. Allahu Akbar. Di hadis lain dinyatakan yang mafhumnya, tidak sempurna iman seorang hamba apabila dia bertetangga lalu tetangganya ada yang merasa terganggu karena mulut dan perbuatan tangannya. Singkatnya adalah kita harus berbuat baik dengan tetangga, berbuat kepada sama, ciptakan rasa empati. Ramadan hadir membangun rasa empati. Tolong cek dan recheck. Kalau kita sudah puasa sudah mendapat 10 hari, kemudian hati kita tidak terenyuh dengan melihat beberapa orang ya yang kiranya nasibnya kurang beruntung, kok nyantai-nyantai aja, hati-hati. Jangan-jangan puasa kita belum bisa membangun nilai.
Nilai apa? Membangun nilai empati, solidar kepada saudara kita. Bismillah ya, dengan dipelopori oleh Sri Kandi, di bawah bimbingan Ibu Pembina, Ibu Ketua dan seluruh jajaran pengurus. Mudah-mudahan sedekah-sedekahnya diterima Allah, menjadi amal soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat ya, Ramadan, dengan Ramadan membangun kedisiplinan. Bagaimana tidak disiplin? Mulai puasa ada waktunya, selesai puasa ada waktunya. Kapan mulai puasa? Ketika fajar. Kapan selesai puasa? Ketika terbenam matahari. Bahkan dengan disiplin itu akan mendatangkan kebahagiaan pula. Kata Nabi yang mafhumnya dalam sebuah hadis, umatku tidak akan mendapat suatu kebahagiaan kecuali mereka segera untuk mendahulukan buka dan mengakhirkan sahur. Ya, bismillah ya. Jadi jangan sampai kita ini ditunggu makanan lama-lama. Kalau sudah memang waktunya sudah buka, ya buka bersama-sama. Tapi namanya takjil. Takjil itu cukup bukanya itu cuma beberapa butir kurma atau makanan dengan beberapa teguk air. Itu takjil. Jangan kemudian sekali buka langsung 2 piring masuk. Sholatnya ngantuk nanti tarawehnya. Allahu Akbar, ya nggak kuat ya, kalau sudah seperti itu. Makanya takjil dulu ya, sampai ada yang manis. Itu cara-cara Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Jadi Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, dengan konteks inilah maka nilai-nilai kebesaran Ramadan akan terasa bagi kita. Pertama, yakinilah bahwa kita harus gembira bahagia. Yang kedua, kita harus merasakan empati kepada saudara kita ya. Yang ketiga, disiplin waktu dan lain sebagainya. Nah, terakhir, lewat instrumen apa kita bisa memahami makna-makna itu semuanya? Jawabnya adalah lewat instrumen pemahaman warisan suci Al-Quranul Karim. Saya bertanya kepada ibu-ibu semua, anak-anakku semua, Al-Quran itu berapa juz? Alhamdulillah. Berapa surah? 114. Benar semua ya. Sekarang diurut dikit. Surah pertama apa namanya? Al-Fatihah. Surah terakhir apa namanya? An-Nas. Insya Allah ya. Itu pertanyaan ya. Sekarang sedikit dinaikkan. Surah pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah. Ibu-ibu, yang ketiga Ali Imran. Yang keempat, boleh jawab tapi ustazah enggak boleh jawab ya. Oke, tapi anggotanya boleh ya. Ya, nanti hadiahnya insya Allah dikasih ustazah ibu-ibu ya. Hadiah ulang tahun beliau. Ya. Loh, di sini ada ibu-ibu semua ya. Masya Allah. Baik. Surah keempat apa namanya? An-Nisa. Yang kelima, keenam Al-An'am, ketujuh Al-A'raf, kedelapan Al-Anfal. Suaranya ibu mulai sepi. Oke ya, yang jawab anak-anak kita. Surah yang kedelapan, yang kesembilan, 10, Masya Allah, 11, 15, 20, nggak ada alnya tapi toha gitu ya. Toha. Nanti Yasin, Al-Yasin. Oke, dan seterusnya. Alhamdulillah ya, sambil dibagi-bagi ini. Yang pasti kita punya komitmen terhadap Al-Quran. Ibu-ibu, kewajiban kita untuk membimbing putra-putri kita. Apa komitmen kita? Pertama, iman, kepercayaan kepada Allah bahwa Al-Quran itu benar adanya. Yang kedua, komitmen kita terhadap Al-Quran adalah belajar dan mempelajarinya. Pertanyaannya, apakah hari ini kita sudah mengimani Al-Quran? Insya Allah. Apakah kita percaya bahwa Al-Quran itu kebenarannya inherent, mutlak dan absolut? Percaya. Pertanyaan berikutnya, apakah hari ini kita sudah mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh? Insya Allah. Yang sudah, lanjutkan. Yang belum, ayo segera ya. Kenapa belum? Kalau yang belum, ada alasan-alasan selama ini. Pertama, alasannya adalah Al-Quran itu notabene bahasa Arab susah.
Yang kedua, alasannya sibuk. Yang ketiga, alasannya malas. Yang keempat, alasannya malu. Ada yang malu belajar Quran? Iya. Ya. Padahal hadirin Bapak sekalian, jangan sekali-kali kita belajar Al-Quran lalu alasan malu. Kenapa malu? Karena belajar kumpul dengan anak dan cucu, bahkan pinter cucu daripada aku. Ya, malu Masya Allah. Ingat, jangan sampai malu dijadikan justifikasi bahwa kita sampai gagal belajar Quran. Kenapa demikian? Jangan sampai kita nanti di akhirat dipermalukan Allah gara-gara kita malu belajar Al-Quran. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa naghshuruhu yaumal qiyamati 'amma qala rabbi lima khasyartani 'amma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah berfirman, ya, berfirman Allah di dalam surah Toha surah ke-20 ayat 124, 125, 126. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku yaitu Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, pastikan hidupnya akan dijamin resah oleh Allah. Barang siapa yang jauh dengan Quran, Allah akan dijamin resah hidupnya, cemas, gelisah, sedih. Hartanya banyak, pekarangannya di mana-mana, kendaraannya oke, rumahnya gedong. Tapi apa dikata hatinya resah dan sedih. Bahkan kata Allah, wa naghsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Aku bakal menghimpun mereka besok pada hari kiamat dalam keadaan buta. Naudzubillah min dzalik. Di akhirat dibutakan oleh Allah. Orang semacam ini kata Allah akan protes di hadapan Allah. Rabbi lima khasyartani amma wa qad kuntu basira. Tuhan, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, bukankah aku dulu bisa melihat? Qal kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalikal yauma tunsa. Allah berfirman, demikianlah ketika engkau di dunia melupakan daripada ajaranku, agamaku, Al-Qur'anku, peringatanku. Untuk ini hari pula engkau dilupakan, dibutakan Allah. Naudzubillah min dzalik. Jadi logikanya, walhasil kita harus yakin terhadap Al-Quran. Jangan malu, jangan merasa susah, karena Al-Quran sudah menjamin. Ya, menjamin apa? Menjaminmu mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Diulang sampai 4 kali surah Al-Qamar, surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Sungguh aku mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Nah, ini terakhir. Ibu-ibu sekalian Allah muliakan, Al-Quran itu sebenarnya metodologis. Jumlahnya 114 surah. Kosakatanya satu juz pertama 3624 kosakata. Kosakata itu begini: Bismillahirrahmanirrahim, bi ismi Allah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah Allah rabbil alamin. 5. Qul huwallahu ahad, qul huwa Allah ahad. 4 kosakata. Qul a'udzu bi rabbin nas, qul a'udzu bi rabbi an-nas. 5 kosakata. Itu juz 1 jumlahnya 3624 kosakata. Juz 2 mulai saya qul sufaha jumlahnya 3628 kosakata. Juz 3 3630 kata. Mulai tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Juz 4 turun jumlahnya 3602 kosakata. Ya. Lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Singkatnya, masing-masing juz Al-Qur'an itu setiap juz tidak lebih daripada 3650 kosakata. Kalau kita kalikan 30 juz maka terdapat 3650 kali 30, terdapat 109.500 kata. Genapkan biar mudah diingat, 110.000 kosakata. Jadi Quran yang kita miliki itu tidak lebih dari 110.000 kosakata. Juz 1 sampai 30. Yang sangat menakjubkan adalah setelah kita indeks dengan pendekatan window Arabic the whole Quran, ternyata Al-Quran itu 79% kosakata diulang-ulang oleh Allah dan hanya 21% kosakata yang baru. Nah, yang bisa merasakan yang sudah hafid, ustazah kita.
pasti banyak kosakata yang diulang-ulang dalam Al-Quran. Maka makin kesini makin banyak yang diulang-ulang, makin mudah menghafal Al-Quran. Ya, nah pertanyaannya, yang diulang-ulang itu di mana? Apakah di surah Ar-Rahman yang diulang-ulang sampai 31 kali? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Jawabnya tidak. Apakah di dalam surah Yasin yang disebut dengan fi dhalalim mubin 7 kali? Jawabannya tidak. Di manakah kira-kira yang banyak diulang? Ternyata Allah menegaskan banyak pengulangan kosakata itu di dalam surah Al-Baqarah. Artinya Al-Baqarah merupakan miniatur global dari sebuah bingkai mushaf Al-Quran. Maknanya, bila ibu-ibu semua ingin belajar Al-Quran secara seksama, dari terjemahnya, kosakatanya, tajwidnya, hafalannya, bismillah, mulailah Al-Baqarah. Karena Al-Baqarah merupakan miniatur global dari sebuah bingkai mushaf Quran. Karena itu pantas, kenapa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Itu adalah turun pertama, tapi yang ditaruh di depan setelah Al-Fatihah ternyata alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, al-ayat dan seterusnya dan seterusnya. Singkatnya, pada kesempatan ini adalah belajar Quran itu metodologis, tidak ada yang susah. Bismillah, ustazah kita sudah siap ya. Apakah bersifat halakoh, apakah bersifat ijtimaiyah secara global umum, ataukah infirodi ya, itu lakukanlah agar kiranya kita tidak ada tanggung jawab nanti di akhirat dipertanyakan Allah, naudzubillah min zalik, manakala kita banyak rahmat tapi tidak belajar Al-Quran. Bulan ini adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang dirahmati Allah dengan turunnya Al-Quran. Fungsi Al-Quran ada 3, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ini konteksnya adalah akidah. Yang kedua, wa bayyinatin minal huda, yaitu tentang penjelasan tentang petunjuk. Konteksnya adalah syariah. Dan wal furqan, pembeda yang dimaksud adalah akidah akhlakul karimah. Mudah-mudahan dengan kita semua kumpul ini membawa barokah hidup kita. Seperti sampaikan oleh Ibunda tadi, Bu Haja Maryati, kita ini pertemanan, persahabatan. Kalaulah nanti di akhirat ternyata tidak ada teman kita atau kita sendiri tidak ada, kita saling menyaksikan bahwa kita pernah bertemu di sini, yaitu majelis Allah, majelis Al-Quran. Disaksikan oleh anak-anak kita semua di sini ya, anak-anak yatim, masya Allah, alhamdulillah hadir di sini. Doa-doanya insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Insya Allah ini maghrib kurang berapa menit? 12 menit lagi Bu ya. Mari sama-sama kita berdoa ya. Doa kita semoga dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sakit semoga segera diangkat Allah. Yang sehat semoga diberikan kesehatan oleh Allah ya. Yang banyak masalah semoga segera ada solusi masalahnya ya. Keluarga kita semua sakinah, mawadah dan rahmah. Suami kita yang kerja di luar sana semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Istri kita yang mungkin aktif di kantor pun juga semoga dalam pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak kita yang sekolah baik di dalam negeri maupun di luar negeri semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bisa semoga anak turun kita ada 1, 2 atau 3 yang hafid Al-Quran. Harta boleh banyak, jabatan boleh meningkat ya, pekarangan banyak, tapi tolong anak saya sudah gede-gede, gak apa-apa, cucu ambil salah satu di antara cucu, hafidkan Quran. Ini investasi abadi. Dalam sebuah hadis dinyatakan, apabila ada keluarga yang hafid Quran, maka dia akan diizini oleh Allah mensyafaati 10 orang garis ke atas dan 10 orang garis ke bawah. Ya Allah. Nah, kalau memang kok susah ibu sekalian, kita susah untuk diri sendiri, susah untuk anak-anak kita, susah untuk cucu-cucu kita, paling tidak kita ada rasa simpati terhadap para hafid dan hafidhah ya. Di pesantren sana takfid ya, kita harus rasa hormat kepada mereka, menghormat, dan itulah hormat kita karena kita tidak ada kemampuan. Tapi kalau bisa paling tidak cucu kita, tidak tahu cucu yang mana, takdirkan oleh Allah ada yang hafid Quran. Karena itu investasi yang akan menolong kita ya. Masya Allah. Semoga dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan dibuka minumannya.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah maghrib? Belum ya? Belum. Ya. Bisa dibuka, kita berdoa sama-sama. Boleh minumannya bisa dibuka dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sekalian, mari kita awali dengan istighfar sama-sama ya. Semoga dengan istighfar melancarkan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mencoba untuk mengetuk 7 pelata langit dengan doa kita, dengan anak-anak kita, dengan kita semuanya. Semoga ketukan kita ke langit ke-7 ini menjadi tanda bahwa hari ini kita benar-benar berpasrah diri kepada Allah. Kita mohon kepada Allah, doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfar sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi lahana antal maqsudana wa ridhaka madrubana. Ilahi lahana antal maqsudana wa ridhaka madrubana. Ilahi lahana antal maqsudana wa ridhaka madrubana. Anta rabbi la ilaha illa anta 'alaika tawakkalna wa anta rabbul 'arsyil 'azim. Ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ighfir lana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara wa limasyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ya Allah, di kau semata segala harapan kami, di kau semata segala cita-cita kami, di kau semata segala tujuan hidup dan mati kami. Ampuni segala dosa noda kami, dosa noda orang tua kami. Curahkan kasih sayang-Mu kepadanya ya Allah. Curahkan kasih sayang kepadamu ya Allah, baik mereka yang telah mendahului kami maupun mereka yang masih bersama kami. Ihdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah kepada kami semata karena hidayah Al-Quran. Binarkan wajah-wajah kami dengan cahaya-Mu pelita nur Al-Quran. Perbaikilah akhlak kami dengan akhlak Al-Quran. Jauhkan kami dari derita musibah bencana-Mu ya Allah, semata karena keagungan Al-Quran. Jadikanlah kami sebagai calon penghuni taman surga-Mu semata karena energi mukjizat Al-Quran. Allahumma arinal haqqa haqqa warjuna tiba'anal batila batila warjukna ijtinaba. Tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, berikan kemampuan kami untuk mengikuti kebenaran-Mu ya Allah. Warinal batila batila, tunjukkan pada kami akan kebatilan-Mu ya Allah.
Jauhkan kami untuk bisa jauh dari kebatilan-Mu ya Allah. Berikan kemampuan kami untuk bisa menghindari kebatilan-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Tuhan pencurah kasih dan sayang, taburkan melati-melati wangi dalam rumah tangga kami. Kami selaku orang tua masih banyak khilaf salah kepada keluarga anak kami. Betapa teledornya kami untuk mengenalkan mereka ya Allah, kepada anak-anak kami ya Allah, kepada pasangan hidup kami ya Allah, tentang ma'rifatullah, ma'rifatul malaikah, ma'rifatul Quran, ma'rifatul iman, ma'rifatul Islam, ma'rifatul ihsan. Bila keteledoran ini menjadikan sebab tersandungnya doa-doa kami ya Allah, maka lewat majelis ini ya Allah, angkatlah dosa-dosa kami, angkatlah kekhilafan kami, gantikan kepada kami rahmat dan hidayah untuk kami. Allahumma salimna li ramadhana wa salim ramadhana lana wa salimhu minna mutaqabbala. Allahumma salimna li ramadhana wa salim ramadhana lana wa salimhu minna mutaqabbala. Allahumma salimna li ramadhana wa salim ramadhana lana wa salimhu minna mutaqabbala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhadu'ana ya Allah. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma yassir lana umurna umur dunyal akhirah. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama-sama kita berdoa berbuka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Mangga sama-sama akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.